telur dengan embrio di dalamnya. Ikan yang masih bergerak saat dimakan. Di satu sisi dunia, itu terdengar ekstrim. Di sisi lain, itu adalah makanan rumahan. Yang kita sebut aneh bagi orang lain adalah sarapan biasa. Yang kita anggap menantang nyali, bagi mereka adalah rasa syukur yang diwariskan turun-temurun. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 10 makanan paling aneh dan unik di dunia. Bukan cuma soal rasa, tapi soal sejarah, budaya, dan cara manusia bertahan hidup. Kalau kamu suka konten tentang fakta unik dunia dan budaya ekstrim yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe, tekan like, dan tulis di komentar makanan mana yang paling bikin kamu penasaran. Sekarang, kita mulai perjalanan rasa ini. 1. Aping, Kamboja. Di kota kecil Skuon, Kamboja, ada camilan yang membuat banyak turis berhenti mendadak. Tarantula goreng. Namanya aping. Ukuran laba-labanya hampir sebesar telapak tangan. Digoreng utuh dengan bawang putih dan garam, tanpa tepung, tanpa saus aneh-aneh, hanya minyak panas dan keberanian. Bagian luarnya garing, bagian dalamnya lembut. Beberapa orang bilang rasanya mirip kepiting, yang lain memilih tidak mencari tahu. Tapi di balik tampilannya yang ekstrim, ada sejarah kelam. Pada era rezim Khmer Rouge di tahun 1970-an, kelaparan melanda Kamboja. Rakyat terpaksa mencari sumber makanan apapun yang bisa menyelamatkan hidup. Hutan menjadi dapur, dan laba-laba menjadi penyambung nyawa. Hari ini, aping bukan lagi sekedar makanan darurat. Ia sudah menjadi simbol ketahanan hidup. Anak-anak di Skuon memakannya sambil tertawa, tanpa rasa takut. Aneh atau bukti manusia bisa beradaptasi dengan apapun. 2. Sanakji, Korea Selatan. Di restoran Wichiti Grab, Australia. Di pedalaman Australia, di tanah merah dan langit luas tanpa batas, suku aborigin mengenal makanan bernama Wichiti Grab. Larva besar berwarna putih yang hidup di akar pohon. Bisa dimakan mentah atau dipanggang di atas bara. Jika mentah, rasanya mirip kacang almondo lembut. Jika dipanggang, bagian luarnya renyah, bagian dalamnya meleleh seperti mentega panas. Bagi masyarakat aborigin, makanan ini bukan sekedar sumber protein. Ia adalah bagian dari hubungan spiritual dengan tanah. Setiap akar punya makna, setiap makanan punya roh. Wichiti Grab mengajarkan satu hal, alam memberi, asal manusia tahu cara menghormatinya. 4. Ceviche, Peru. Di pesisir Peru ada hidangan yang matang tanpa api. Ceviche, ikan mentah yang dimarinasi dengan air jeruk nipis, cabai, dan bawang. Asam dari jeruk membuat protein ikan berubah struktur. Secara teknis, ikan itu matang, tanpa kompor. Ceviche sudah ada sejak peradaban Inca, bahkan sebelum bangsa Spanyol membawa jeruk nipis ke Amerika Selatan. Hari ini, ceviche menjadi identitas nasional Peru. Rasanya segar, tajam, asam, pedas, dan dingin. Disajikan dengan jagung rebus dan ubi. 1 sendok ceviche terasa seperti ombak yang menyentuh lidah. Ini bukan makanan ekstrim, tapi tetap menantang bagi mereka yang belum terbiasa makan ikan mentah. Kadang yang dibutuhkan hanya sedikit kepercayaan. 5. Balut, Filipina. Malam hari di Filipina, pedagang kaki lima berjalan sambil meneriakkan satu kata, balut. Balut adalah telur bebek dengan embrio berusia 14-21 hari di dalamnya. Sudah terbentuk paruh, bulu halus, dan tulang lunak. Disajikan hangat, dibuka langsung dari cangkangnya, diberi sedikit garam atau cuka. Bagi banyak orang luar, ini ujian mental. Tapi bagi masyarakat Filipina, balut adalah makanan energi, penuh protein, murah, menyenangkan. Saat cangkang dibuka, uap hangat keluar seperti kaldu natural. Rasanya gurih, sedikit asin, dan lembut. Yang membuatnya sulit bukan rasanya, tapi pikiran kita sendiri. 6. Caldo de piedra, Meksiko. Di Oaxaca, Meksiko, ada sup yang tidak dimasak di atas kompor. Namanya caldo de piedra, artinya sup batu.
Berasal dari tradisi suku Oaxaca dan komunitas pribumi setempat, sup ini dimasak dengan cara unik. Batu sungai dipanaskan di api sampai membara, lalu dimasukkan ke dalam wadah berisi ikan segar, tomat, dan cabai. Air langsung mendidih, bukan api yang memasak, tapi panas dari batu. Tradisi ini dipercaya sudah ada ribuan tahun. Awalnya dibuat oleh para nelayan untuk keluarga mereka. Caldo de piedra bukan sekedar makanan, ia adalah ritual, sebuah penghormatan kepada alam. Rasanya ringan, gurih, dan sangat alami. Sederhana tapi penuh makna. 7. Tamago Kake Gohan, Jepang. Di Jepang ada sarapan yang terlihat terlalu sederhana untuk disebut spesial. Nasi panas, telur mentah. Namanya Tamago Kake Gohan. Telur dipecahkan langsung di atas nasi panas, ditambah kecap asin, lalu diaduk hingga lembut dan mengkilap. Tradisi ini dipopulerkan pada awal 1910-an oleh seorang jurnalis bernama Gondo Tonsho. Di Jepang, telur mentah aman dikonsumsi karena standar kebersihannya sangat ketat. Rasanya lembut, hangat, dan gurih. Bagi sebagian orang mungkin terasa aneh, tapi bagi masyarakat Jepang, ini adalah kenyamanan dalam bentuk paling sederhana. Kadang yang paling menenangkan memang yang paling sederhana. 8. Surströmming, Swedia. Di Swedia, ada kaleng kecil yang bisa mengubah suasana ruangan dalam hitungan detik. Surströmming, ikan herring Baltik yang difermentasi selama berbulan-bulan. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-16. Saat garam mahal, ikan diawetkan dengan sedikit garam saja. Hasilnya, fermentasi ekstrim. Baunya sangat kuat, bahkan sering disebut sebagai salah satu makanan paling bau di dunia. Kalengnya bisa menggembung karena gas fermentasi. Tapi bagi masyarakat Swedia Utara, ini bagian dari tradisi musim panas. Dimakan dengan roti tipis, kentang, dan bawang. Bau memang menantang, tapi rasanya asam, asin, dan unik. Ini bukan sekedar makanan, ini pengalaman. 9. Escamoles, Meksiko. Di dataran tinggi Meksiko tersembunyi makanan yang dijuluki kaviar Meksiko. Escamoles, telur semut raksasa yang dipanen dari bawah tanah. Sudah dikonsumsi sejak zaman Aztec kuno. Dahulu hanya bangsawanlah yang menikmatinya. Untuk mendapatkannya, orang harus menggali sarang semut dan menghadapi ribuan gigitan. Teksturnya lembut seperti nasi, dimasak dengan mentega dan cabai. Rasanya gurih, sedikit manis, dan sangat halus. Ironisnya, makanan dari bawah tanah ini kini disajikan di restoran mewah dengan harga tinggi. Dari sarang semut ke meja fine dining. 10. Fufu, Pantai Gading. Di Afrika Barat, khususnya Pantai Gading, ada makanan bernama fufu. Terbuat dari singkong, pisang raja, atau ubi yang direbus lalu ditumbuk sampai halus dan kenyal. Proses menumbuknya dilakukan bersama, dengan alu kayu besar, ritmis, berirama. Bukan cuma memasak, tapi kebersamaan. Fufu disajikan dengan sup kacang atau saus daging pedas. Dimakan dengan tangan, dibentuk kecil, lalu langsung ditelan tanpa dikunyah lama. Teksturnya lembut, kenyal, dan menyenangkan. Bagi mereka, makan bukan sekedar soal rasa, tapi tentang menyatu dengan keluarga dan bumi. Itulah 10 makanan dan 10 cara manusia memahami dunia lewat rasa. Apa yang terlihat aneh bagi kita, bisa jadi tulis di kolom komentar.